Faktor yang kedua yaitu perkembangan iptek yang pesat sekali. Di satu pihak, perkembangan dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah menghasilkan diketemukannya teori-teori yang lama. Di pihak lain, perkembangan di dalam ilmu pengetahuan psikologi, komunikasi, dan lain-lainnya menimbulkan diketemukannya teori dan cara-cara baru di dalam proses belajar mengajar. Kedua perkembangan di atas dengan sendirinya mendorong timbulnya perubahan dalam isi maupun strategi pelaksanaan kurikulum. Faktor yang ketiga yaitu pertumbuhan yang pesat dari penduduk dunia. Dengan bertambahnya penduduk, maka makin bertambah pula jumlah orang yang membutuhkan pendidikan. Hal ini menyebabkan bahwa cara atau pendekatan yang telah digunakan selama ini dalam pendidikan perlu ditinjau kembali, dan kalau perlu diubah agar dapat memenuhi kebutuhan akan pendidikan yang semakin besar. Bagian 4, Sejarah Perkembangan Kurikulum di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka ini, Indonesia telah mengalami banyak perubahan kurikulum, seperti yang ada pada gambar tersebut. 1. Rencana Pelajaran 1947. Dilihat dari lamanya kurikulum waktu, ini merupakan kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan, memakai istilah Leerplan dalam bahasa Belanda, artinya rencana pelajaran. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. 2. Kurikulum Rencana Pendidikan tahun 1964. Penyegaran pendidikan dengan kurikulum 1964 mengubah penilaian di rapor bagi kelas 1 dan 2 yang asalnya berupa skor 10-100 menjadi huruf A, B, C, dan D. Nah, pelajaran yang ada pada kurikulum 1968 yaitu 1. Pengembangan moral, 2. Perkembangan kecerdasan, 3. Pengembangan emosional atau artistik, 4. Pendidikan kepribadian, 5. Pengembangan jasmani. Kemudian yang ketiga, kurikulum 1968. Usai tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana. Metode pembelajaran sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pendidikan dan psikologi pada akhir tahun 1960-an. Untuk struktur dari mata pelajaran yang terkandung dalam kurikulum ini yaitu 1. Pembinaan jiwa Pancasila. Yang kedua, pengembangan pengetahuan. Untuk poin yang kedua dari kurikulum rencana pelajaran yaitu kurikulum berorientasi pencapaian pada tahun 1973 sampai 1997. Kurikulum yang pertama yaitu kurikulum 1973. Kurikulum ini merupakan kurikulum pengganti dari kurikulum 1968 dengan menggunakan prinsip-prinsip diantaranya sebagai berikut. 1. Berorientasi pada tujuan. Dalam hal ini, pemerintah memusatkan tujuan-tujuan yang harus dikuasai oleh siswa yang lebih dikenal dengan hierarki tujuan pendidikan, yang meliputi tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum, dan tujuan instruksional khusus. Yang kedua, menganut pendekatan integratif dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan
memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif. Kurikulum yang kedua yaitu kurikulum 1975. Nah, kurikulum ini merupakan kurikulum pengganti dari kurikulum 1973 dengan menggunakan prinsip 1. Menekankan kepada efisiensi dan efektivitas pada hal daya dan waktu. Kemudian yang kedua, menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional. Sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik, dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa.